Terima kasih Wanawat yang dirahmati Allah masih menyimak program acara Bincang Inspirasi Muda. Di kesempatan ini kita masih berbincang dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Umat Islam atau PUI dengan Ustadz Iman Budiman Iwanawat, dan kita di sini di kesempatan ini sedang berada di Ancol, tepatnya di Hotel Mercure Ancol, karena di sini sedang diadakan acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan kita meminta waktu salah satu tokoh kita untuk berbincang-bincang agar bisa menginspirasi untuk kita semua Iwanawat. Tadi di awal kita sudah berbincang-bincang kaitannya dengan pemuda dan kemerdekaan. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, dan sebelumnya saya juga akan menyampaikan kembali mengenai biodata dari tokoh kita di kesempatan ini. Beliau adalah Ustadz Haji Iman Budiman yang lahir di Bandung 19 Oktober 1980. Jadi masih muda Ustadz ya, 36 tahun Ustadz ya? Ya. Masya Allah, masih muda. Masih muda tapi sudah kemana-mana Iwanawat, subhanallah. Nanti kita juga akan bincang-bincang mengenai pengalaman dakwah beliau ke berbagai negara ya. Insya Allah. Beliau sudah menikah, istri 1 ya Ustadz ya, anaknya 4, dan beliau mengenyam pendidikan, pernah mengenyam pendidikan formal dan informal, di antaranya pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian juga daurah Soifiyah di Universitas Ummul Qura Mekah Arab Saudi, benar Ustaz ya? Dan banyak lagi, nggak saya bacakan semuanya karena banyak sekali nih. Mungkin di antaranya itu ya, mewakili siapa beliau, subhanallah. Nah Ustaz, kita lanjutkan bincang-bincang Ustaz ya. Nah, mengenai pemuda Ustaz, mungkin karena Ustaz kan sudah pergi ke berbagai negara, melihat pemuda muslim di negara lain Ustaz selain Indonesia, bagaimana Ustaz? Terutama mengenai peran pemuda muslim tersebut terhadap Islam sendiri, juga bangsanya sendiri seperti apa Ustaz, yang perlu kita contoh gitu. Ya. Memang ini tema yang sangat penting ya. Seperti kita sering mendengar jargon yang mengatakan bahwa syibbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi sebuah bangsa apabila ingin bertahan lama, apabila ingin maju di masa yang akan datang, maka dia harus mempersiapkan anak mudanya. Dia harus mempersiapkan generasi mudanya. Itu tidak sejarah mengajarkan kepada kita demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW itu juga sangat concern dengan anak muda. Mayoritas di antara para sahabat yang masuk Islam, itu umumnya adalah anak-anak muda. Umumnya anak-anak muda. Bahkan ada yang sangat belia sekali, ya. Ada yang sangat belia sekali, seperti kita mengenal sosok Ali bin Abi Thalib. Betul. Ada Anas bin Malik, ada Usamah bin Zaid. Ya, bahkan dalam usia 17 tahun dipercaya oleh Nabi untuk memimpin sebuah peperangan. Gitu. Dan itu artinya Rasulullah SAW di samping concern dan memprioritaskan anak muda dalam konteks tarbawi, dalam konteks tarbiyah pendidikan, ya, juga tidak segan-segan Rasulullah memberikan kepercayaan kepada anak muda. Nah, kalau kita kan seringkali dalam sebuah entitas, misalnya organisasi, lebih besarnya lah entitas bernegara misalnya, ya seperti kalangan tua itu berat untuk belum percaya gitu. Ya, tidak percaya atau belum percaya kepada generasi di belakangnya, kepada anak mudanya. Sehingga apa? Kekuasaan itu dikekewek. Kalau menurut bahasa Sundanya, dikekewek itu apa? Pegang ya, dipegang kuat gitu kan. Dia tidak mau menyerahkan kepada generasi muda atau kepada anak muda. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk memberikan, ya di samping mempersiapkan, setelah itu berikan mereka kepercayaan. Begitu. Supaya apa? Ya, dalam rangka mempersiapkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Kalau sebuah bangsa itu mempersiapkan generasi mudanya dengan baik, maka dia tidak akan khawatir tentang nasib bangsanya itu ke depan di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi
concern terhadap pembinaan generasi muda ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh entitas sebuah bangsa, ya, dimanapun, negara manapun harus demikian. Terlebih lagi Islam. Nah ini harus menjadi perhatian penuh. Dan kalau kita melihat fenomenanya, dan sebenarnya apa yang terjadi di negeri kita hari ini itu hampir terjadi fenomena seperti itu di berbagai negara. Ya, problem generasi muda itu memang tidak ada habisnya. Wabil khusus negara Muslim juga ya? Ya, negara-negara Muslim termasuk. Ya, ya, mereka di antara ancaman terberat dan paling berbahaya adalah bagaimana generasi muda kita dihadapkan kepada problem kemerosotan moral dan akhlak, jauh dari nilai-nilai agama. Nah, ini di antara problem terbesar kita. Sehingga apa? Mulai usia belasan sudah mengenal yang namanya narkoba. Ya, dalam usia belia dia sudah mengenal namanya, ya, mulai dari pergaulan bebas dan sebagainya. Ini kan memprihatinkan. Dan saya kira fenomena ini di negara-negara lain juga terjadi sama. Nah, makanya penting dalam hal ini, ya, organisasi-organisasi masa Islam, ormas-ormas Islam, terus NGO-NGO kepemudaan dimanapun di berbagai negara berhimpun bersatu padu dalam rangka untuk menghadirkan sebuah cara bagaimana kita menyelamatkan generasi muda kita. Mengkader dari awal. Melakukan kaderisasi, menyiapkan mereka supaya mereka di masa yang akan datang lebih siap dari generasi hari ini. Menghadapi tantangan zaman yang pasti di masa yang akan datang pasti akan lebih berat dari apa yang kita hadapi hari ini. Saya kira begitu. Iya. Kemudian kalau melihat peran orang tua khususnya di era sekarang kan seolah-olah juga orang tua sendiri, ya, jangan dulu ke pemerintah nih. Orang tua yang di rumah gitu, terkesan sekarang juga di era zaman yang super modern gitu ya, dengan teknologi yang canggih, gadget sebagainya, seolah juga terhadap anaknya sendiri pun terkadang terkesan acuh tak acuh kadang ya. Ada yang membiarkan. Ada pesan khusus untuk orang tua. Nah, ini saya kira keluarga itu adalah madrasah pertama. Madrasah pertama. Justru pendidikan pertama. Keluarga itu sebagai territorial base tarbiyah, pendidikan anak muda. Dasar. Itu justru harus paling kokoh di situ, basicnya di situ. Ya. Jadi harus juga dicari caranya bagaimana supaya lahir tatanan berkeluarga yang sehat, islami, kuat dengan nilai-nilai agama. Sehingga apa? Karena dari keluarga-keluarga itulah, ya, lahir sosok-sosok anak muda. Dari situ. Kalau keluarganya berantakan, kalau banyak keluarga-keluarga yang tidak peduli dengan persoalan pendidikan, ya, saya kira itu alamat hancurnya negara. Alamat hancurnya negara, insya Allah seperti itu. Makanya menciptakan tatanan keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang islami, kuat dengan nilai-nilai agama, concern dengan pendidikan anak, remaja dan generasi muda. Ini saya kira akan berefek pada lahirnya sosok-sosok anak muda yang berkualitas. Kenapa? Karena mereka lahir dari sebuah lingkungan keluarga yang berkualitas. Begitu. Jadi kalau ada orang tua, lalu kemudian dia diamanahi putra dan putri, lalu dia kemudian tidak concern, tidak peduli dengan pendidikan putra dan putrinya, tidak concern dengan bagaimana anak-anaknya ini dia didik dengan cara yang benar, ya gitu kan. Nah ini sangat bahaya sekali. Jadi peran orang tua itu sangat dominan dan sangat kuat. Justru yang utama basicnya di situ. Basicnya di situ. Di rumah dulu ya. Di rumah dulu harus selesai. Ya. Kita melihat banyak anak-anak muda yang berantakan, anak-anak muda yang urakan, terjerumus pada jurang pergaulan yang bebas, pergaulan yang menghancurkan masa depannya. Itu salah satunya disebabkan oleh karena mereka lahir dari keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang broken home, keluarga yang ya ayah ibunya bercerai,
dan keluarga yang nilai agamanya juga rendah mungkin ya. Ya otomatis ketika keluarga berantakan, broken home, ayah ibunya bercerai, bisa dipastikan salah satu penyebab utamanya adalah, walaupun bukan satu-satunya penyebab, salah satu penyebab utamanya adalah karena tidak hadirnya tatanan berkeluarga yang dibimbing oleh nilai-nilai agama yang benar dan baik. Saya kira begitu. Jadi peran orang tua itu sangat besar sekali. Misalnya ketika seorang tua itu dia menyekolahkan anaknya, atau mengutus anaknya untuk masuk ke sebuah ma'had, sebuah pesantren, Islamic boarding school dan sebagainya. Itu jangan menganggap selesai tugas orang tua mendidik anaknya. Sekarang banyak yang seperti itu. Nah, ini udah masuk sekolah udah lepas. Nah, ini persoalan yang keliru, saya kira. Sangat keliru sekali apabila ada orang yang tua yang berpandangan begitu. Apalagi di tengah kesibukan ayah dan ibunya dengan karir pekerjaannya, sehingga banyak anak-anak yang terbengkalai. Ini juga problem tersendiri. Ada yang kesannya ya udah yang penting keuangannya terpenuhi, materinya terpenuhi. Ini sangat keliru sekali, sangat keliru sekali. Peran seorang ayah, peran seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi putra-putri, bagi anak-anaknya yang kelak beberapa tahun kemudian mereka akan menjadi sosok anak muda, sosok generasi muda yang pada pundaknya itu dipikulkan kepada mereka nasib bangsanya di masa yang akan datang. Gitu. Nih Ustadz Iman sebagai orang tua juga mungkin bisa diceritakan tadi bagaimana? Anak muda, sekarang orang tua. Maksudnya kan sudah punya anak nih. Pemuda yang sudah tua, yang mulai menua. Boleh. Ya maksudnya kan sudah mempunyai 4 putra ya. Jadi kan sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak, nah mungkin menerapkan pendidikan terhadap anak, terutama pendidikan Islam seperti apa Ustaz? Paling besar usia anak berapa? Anak saya paling besar itu kelas 3. Kelas 3 kelas 4. Kelas 4. 4 SD. Usia 8 ya 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun. Ya, gimana tuh Ustaz? Penerapan pendidikan terutama pendidikan agama kepada anak. Alhamdulillah saya sekarang sudah dikaruniai Allah dengan 2 putra dan 2 putri. Yang paling kecil 7 bulan. Laki-laki, alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan Allah mudahkan saya membimbing mereka menjadi putra dan putri yang soleh dan soleh. Amin, amin, amin. Nah, pertama, ini kita bicara pengalaman aja. Kalau teori konsep udah sharing banyak aja, lah. Teori konsep dari pakar-pakar pendidikan keluarga itu udah banyak sekali. Bukunya juga udah banyak. Bukunya udah banyak bisa dibaca tentang pendidikan anak dan sebagainya. Pakar-pakar parenting juga sudah banyak menjelaskan tentang itu. Tapi ini sharing berbagi pengalaman saja. Saya ketika lahir anak pertama, yang saya lakukan diantaranya adalah saya minta istri saya berhenti dari tempat kerja. Ya, satu itu. Kenapa? Karena selama saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya istri supaya bisa bersama-sama misalnya menghadirkan keseimbangan pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, pertama saya udah berhenti aja dulu bekerja waktu itu sebagai kepala sekolah. Udah berhenti saja, fokus. Dan itu menjadi kesepakatan kami, gak ada masalah. Kemudian yang kedua, ini pengalaman saya. Yang kedua, saya punya ide, lalu saya sampaikan kepada istri saya. Bagaimana kalau kita tidak ada TV di rumah? Nih, awalnya istri cukup berat awalnya, tapi saya diskusikan, saya sampaikan, kenapa tidak kita coba dulu? Kalau ternyata kita tidak bisa hidup karena tidak ada TV di rumah, kita beli lagi TV yang baru. Saya bilang begitu. Akhirnya kita coba dengan istri, sejak punya anak pertama sampai sekarang, alhamdulillah, tidak pernah ada TV di rumah. Anak-anak bisa tumbuh dan hidup semuanya. Nah, saya kira, kenapa saya memutuskan untuk tidak punya TV di rumah? Ya, karena bagi saya tontonan televisi, kecuali Rasil TV ya. Insya Allah. Saya Rasil TV. Saya doakan Rasil TV bisa jadi TV nasional. Amin, amin, amin. Saya kira harus didorong lah seperti itu, supaya ada pilihan, supaya ada alternatif yang baik. Karena bagi kami melihat bahwa acara-acara yang disuguhkan dalam televisi itu, stasiun televisi itu, saya tidak menafikan ada yang positifnya.
tapi yang negatifnya lebih dominan, jauh lebih banyak. Makanya daripada putra dan putri kita presentasinya lebih besar dididik oleh televisi, ya, dengan acara yang nggak karuan dan nggak jelas, lebih baik saya hilangkan TV-nya, full dididik oleh kami, ayah dan ibunya. Saya kira ini diantara secara teknis lah ya, tentang bagaimana cara kita menghadirkan sebuah kondisi ataupun suasana yang kondusif di keluarga. Kan kalau ada TV, saya sering melihat lah atau dengar anaknya pengen nonton kartun, film kartun, ayahnya pengen nonton bola, ibunya pengen telenovela, berantem tuh dia, kan rebutan remote. Ini kan nggak baik seperti itu. Itu terjadi setiap hari. Bagaimana kita mau menghadirkan suasana yang baik untuk keluarga dan kita. meskipun bisa kebeli 5-3 TV, bukan solusi juga, Ustaz. Bukan solusi. Apalagi saya sebenarnya mengingatkan orang tua yang justru untuk menghindari konflik tadi rebutan remote itu disediakan fasilitas di kamar anak-anaknya itu televisi dan sebagainya. Saya nggak setuju ya. Satu sisi seperti tidak terkontrol juga sayang kepada anak, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah sedang menjerumuskan anak kita. Saya kira itu ya. Itu kan teknis saja. Ya, berbagi pengalaman saja. Memasukkan nilai-nilainya seperti apa, Ustaz? Nilai-nilai Islamnya. Ya, tentu kalau menghadirkan nilai-nilai Islam, yang pertama orang tuanya dulu. Jadi kalau kata Rasulullah itu adalah ibda binafsik. Itu benar sekali. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi untuk menghadirkan nilai-nilai yang baik di tengah-tengah keluarga itu harus dimulai dari kedua orang tuanya. Nggak bisa kita orang tua menuntut anak-anak kita misalnya hafal Quran, tapi orang tuanya nggak pernah punya semangat untuk hafal Al-Quran. Nggak bisa kita menuntut anak-anak kita untuk rajin berjamaah ke masjid, menjadi anak-anak muda remaja yang ahli masjid, ngaji di masjid, tapi orang tuanya nggak pernah gitu datang ke masjid. Jadi hadirkan keteladanan di keluarga. Dan yang paling utama untuk menghadirkan keteladanan di dalam keluarga itu adalah ya kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah, jadi terlebih dahulu ayah dan ibunya yang harus terisi kepalanya dengan nilai-nilai keislaman itu. Kemudian baru bisa ditularkan kepada putra dan putrinya, kepada anak-anak kita. Ya, karena kan seperti tadi saya sampaikan bahwa ya keluarga itu madrasah pertama. Kedua orang tua, ayah dan ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, bukan sekolah. Ya. Meskipun kita sudah menyekolahkan di sekolah yang berbiaya tinggi dan mahal gitu kan, dengan kualitas sekolah yang baik atau terbaik di daerahnya tersebut, itu bukan berarti selesai pendidikan anak, tidak. Tetap peran terbesar itu ada di orang tua, gitu. Nah, jadi di samping ya tentu menyekolahkan adalah bagian, dan pilihan sekolah adalah itu bagian atau salah satu cara yang baik yang ditempuh oleh para orang tua untuk menghadirkan nilai-nilai Islami, nilai-nilai yang baik di anak-anaknya atau putra-putrinya. Di samping itu tidak lupa adalah keteladanan dari kedua orang tuanya. Itu yang utama ya. Itu jadi yang sangat utama dari orang tuanya dulu ya. Iya. Nih Ustaz, selanjutnya kita ingin bertanya mengenai pengalaman dakwah Ustaz, mungkin ke berbagai negara selain tadi, mungkin sekarang aktif di AFMI Ustaz ya. Sudah 2 tahun ini menjadi pemimpin presiden di AFMI ya. Mungkin bagaimana pengalaman dakwah mungkin yang bisa di-sharing ke kita Ustaz? Ya. Kan presiden tanpa anggaran dan fasilitas. Nah, jadi memang menarik ya berdakwah, ya dakwah antar negara. Tentu kita perlu kita dudukkan dulu lah dakwah yang dimaksud antum itu apa? Apakah dakwah dengan makna yang apa bimakna khosoh, makna khusus misalnya tabligh ataupun ceramah khusus dan khutbah, global dengan umum. Khusus dan global. Dalam makna sempit ataupun makna khusus ya diantaranya umumnya orang memahami dakwah itu adalah tabligh atau aktivitas-aktivitas kajian, kajian atau khotib, ceramah dan sebagainya. Tapi dalam makna luas tentu kita memahami bahwa yang dimaksud dengan dakwah itu adalah ya
ya aktivitas mengajak. Semua hal. Kan dakwah itu da'a yad'u da'watan. Mengajak. Secara bahasa berarti mengajak, gitu kan. Secara istilahan dakwah itu bisa kita definisikan mengajak manusia, da'watun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya hatta yukhrijuhum minaz zulumatil jahila ila nuril Islam. Jadi mengajak manusia menuju Allah, mengajak manusia mengenal Allah, mengajak manusia supaya mereka dekat dengan Allah, ya, dengan cara-cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu yang diajarkan Al-Qur'an. Hatta yukhrijuhum minaz zulumatil jahila ila nuril Islam. Sehingga mengeluarkan mereka, ya, mengeluarkan mereka dari minaz zulumatil jahil, dari kegelapan jahiliyah ila nurul Islam, kepada cahaya Islam. Nah, itulah yang dimaksud dengan dakwah, pengertian dakwah secara umum. Jadi aktivitasnya adalah mengajak. Ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, tentu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak harus selalu dengan tablik ataupun kajian khusus. Bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk tablik atau ceramah atau pidato, apakah dia tidak bisa berdakwah? Tentu tidak dong. Ya, tidak begitu. Dia tetap punya kewajiban dan bisa melakukan aktivitas dakwah. Ya, mengajak orang itu bisa dengan berbagai cara. Sekarang eranya sosial media. Ya, orang yang aktif di sosial media, aktif di Facebook, aktif di mana? Ya, memanfaatkan media-media apa yang hari ini sedang ramai. Nah, gitu kan. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk berdakwah, untuk mengajak orang pada kebaikan. Nah, saya kira banyak cara yang bisa kita lakukan. Atau dengan cara ngobrol-ngobrol, ya, kita hadir di tengah-tengah masyarakat, duduk-duduk, ngopi-ngopi. Kita datang ke tempat-tempat anak-anak muda berkumpul, di mana kita datang ke situ. Ya. Sekarang anak muda kita lebih banyak kumpul di masjid atau kumpul di jalan atau kumpul di bioskop atau di mall? Di mana mereka sekarang? Selain di masjid. Ya, selain di masjid, kebanyakan anak-anak muda kita kumpulnya di mana? Ya, mereka banyak kumpul di jalanan, banyak kumpul di mall, banyak kumpul di bioskop. Siapa yang akan mendakwahi mereka yang kumpul-kumpul di jalanan seperti itu? Kalau yang di masjid, ya udahlah, ada, salah. ya? Paling tidak orang yang anak-anak muda yang kumpul-kumpul di masjid udah garansi lah bahwa mereka potensi kebaikannya jauh lebih besar. Sudah terkondisi gitu lah ya. Tapi bagi anak-anak muda yang nongkrong di jalanan, geng-geng motor, siapa yang mendakwahi mereka? Kalau bukan kita. Justru kita harus hadir bersama mereka, ngobrol dengan mereka. Mungkin perlu duduk-duduk, minum teh, kopi dengan mereka, ngobrol. Setelah itu mau sampaikan dakwah. Dengan cara yang diterima mereka. Ya, tentu dengan cara yang lembut, dengan cara yang makanya kan dakwah itu yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Ya, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar mereka, gembira kepada objek dakwah kita, wala tunafiru, jangan membuat mereka lari. Kalau belum apa-apa, wah, kamu mah bid'ah, haram, kamu mah alunar, kafir, ya. Bagaimana dakwah sampai kepada mereka? Belum apa-apa ketemu muka kita ya udah lari. Betul nggak? Nah, ini teori strategi dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini saya kira penting. Ya. Ini penting untuk kita hadirkan seperti itu. Nah, problem di berbagai negara saya kira tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Dalam konteks pemahaman dakwah secara khusus, misalnya tadi dakwah tabligh, ya, saya pernah diundang ceramah di beberapa negara lah. Seperti insya Allah bulan Oktober, akhir Oktober besok, saya juga ada jadwal ceramah di Hong Kong. Untuk yang kedua kalinya saya ke Hong Kong. Untuk masyarakat Indonesia atau? Untuk masyarakat Indonesia. Saya kan nggak bisa bahasa Mandarin. Kayak begitu. Ya kan, entitas orang Indonesia yang ada di Hong Kong kan jumlahnya juga ribuan. Ya, siapa yang mau mendakwahi mereka? Kayak begitu. Nah, kemudian saya juga di beberapa, ya, diundang di Malaysia pernah. Ya, saya kira ketika saya dulu ke Mekah, saya juga pernah ngisi beberapa kajian juga untuk karyawan-karyawan, ya, orang-orang Indonesia yang bekerja di situ. Nah, dalam konteks khusus begitu, ya, saya pernah pada pengalaman seperti itu. Dalam konteks yang lebih luas,
Ya tentu ketika kita ada momentum kesempatan melakukan traveling ataupun perjalanan ke luar negeri atau kemanapun, ya kita manfaatkan perjalanan kita selama perjalanan kita untuk berdakwah. Kenapa? Karena nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini adalah dai sebelum segala sesuatunya. Itu harus jadi jargon kita sebagai seorang muslim. Saya ulang sekali lagi, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Boleh Anda punya profesi apapun. Antum profesi sebagai host, tapi yang utama antum adalah seorang dai. Kameramen kita ini yang ganteng-ganteng, ya itu boleh bekerja sebagai kameramen, tapi yang sesungguhnya antum adalah sebagai seorang dai. Ya, bekerja di kantor sebagai seorang birokrat, sebagai politisi, sebagai dimanapun lah. Ya, profesi kita bekerja dan sebagainya, atau pedagang, bisnismen, sebagai profesional, jangan lupa kita adalah dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. syai'in. Nah, gitu. Kita semua adalah dai sebelum segala sesuatu. Ingat nih Ikhwan. Nah, Ustaz, tadi kan digambarkan juga bahwa pemuda Ustaz, seolah-olah kan pemimpin bangsa ini masih belum mempercayakan kepada para pemuda. Kalau Ustaz melihat memang terutama pemuda muslim memang apakah sudah layak, Ustaz? Ya sebenarnya kita sebagai entitas, apakah sudah ada gitu yang layak gitu? Sebagai entitas anak-anak muda, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Jadi anak-anak mudanya mempersiapkan diri, ya, memantaskan diri. Lalu sehingga ketika kesempatan itu hadir, kesempatan itu ada, kita siap. Begitu. Kalau pertanyaannya apakah hari ini sudah siap atau tidak? Ya saya kira Indonesia ini tidak kekurangan yang namanya generasi muda yang berkualitas. Tidak. Cuma kan persoalannya adalah sejauh mana juga negara memberikan ruang, kesempatan yang sangat terbuka kepada entitas anak muda kita untuk bisa menghadirkan sebuah karya terbaik, lalu kemudian dikapitalisasi sehingga menjadi sebuah kebanggaan kita berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui misalnya ada beberapa karya anak bangsa kita di bidang teknologi atau IT yang justru mereka lebih suka, atau ya di luar negeri, di negara lain justru negara lain lebih cepat menangkap atau memanfaatkan mereka gitu. Padahal itu adalah karya anak bangsa. Kenapa tidak diberikan ruang di republik ini, di negeri kita gitu kan? Ini kan salah satu problem. Ya di samping itu ruang-ruang kepemimpinan saya kira ya berikanlah kesempatan anak-anak muda untuk mencoba, untuk bereksplorasi. Nah tentu mempersiapkan generasi muda yang berkualitas ini dalam konteks kepemimpinan dan lain sebagainya, sesuatu yang tingkat urgensinya itu sangat besar gitu kan, dari berbagai sisi. Nah dari sisi anak mudanya ya kitanya mempersiapkan diri, ya kreatif, jangan nunggu-nunggu juga, kreatif aja. Jadi anak muda itu harus kreatif. Itu salah satu ciri yang harus melekat pada anak muda. Kreatif. Semangat, kreatif dan inovatif. Jadi kalau jadi anak muda itu jangan loyo, jangan seperti orang bingung mau ngapain, jangan seperti orang yang kehabisan akal atau ide, gagasan. Nah itu bukan karakter anak muda. Anak muda itu semangat, kreatif, dan inovatif, tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan ide. Selalu dia bisa menghasilkan hal-hal yang baru dan produktif dalam kehidupannya. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Ustadz Iman atas waktu dan bincang-bincangnya. Insya Allah sangat menginspirasi untuk kita semua, Ikhwan Akhwat, terutama Rasil Muda. Dan Ikhwan Akhwat, terima kasih juga atas kebersamaannya. Mungkin Ustadz nanti kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu dan di lain kesempatan, Ustaz. Insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktu dan bincang-bincangnya. Dan Ikhwan Akhwat, saya di kesempatan ini Rizal Ahak bersama teman-teman pejuang dakwah. Ada Kang Ondi, Kang Robi, dan Kang Angga. Ini dua orang di balik di balik kamera ya. Senantiasa setia di kesempatan ini. Dan kita undur diri dari Hotel Mercure Ancol. Dan di sini tadi disampaikan tengah ada kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Agama
Dan kita meminta waktu salah satu tokoh, yaitu Ustadz Iman Budiman, yang merupakan dari Sekretaris Jenderal Persatuan Umat Islam dan juga merupakan presiden dari AFMI atau Asian Federation of Muslim Youth. Ikhwan Akhwat, semoga bincang-bincang di kesempatan ini menginspirasi Ikhwan Akhwat dan juga Ikhwan Akhwat tentunya bisa memetik pelajaran dan hikmahnya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.